in listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas kendalanya ya. Tadi ada banyak technical issue sehingga kami agak telat ya untuk mulai webinarnya. Kami mohon maaf sehingga kami baru bisa mulai jam 8.50. Ini kita telat 20 menit. Kami mohon maaf sekali. Ada banyak technical issue dari koneksi internet maupun berbagai macam masalah yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan layar terlihat dan terdengar. Pak Renaldi, Patricia, halo, selamat pagi semuanya. Kami mohon maaf ya, sudah telat pada pagi hari ini. Oke, kita review saja untuk market map pada penutupan kemarin. Kita lihat bahwa mayoritas dari bursa global juga ditutup melemah ya, dari bursa saham Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia juga kebanyakan tutup melemah kemarin. Dan IHSG juga ditutup melemah sekitar 2,96% ya, cukup dalam pelemahannya kemarin. Lalu kita lihat untuk sektor komoditas dari harga minyak, harga emas itu cukup melemah ya. Harga CPO juga mengalami koreksi. Nikel juga demikian. Dan kita lihat untuk batu bara masih kembali menguat ya dengan penguatan sekitar 1,46%. Masih lanjut rally. Apalagi ini menyambut adanya musim dingin ya. Lalu kita lanjut ke berikutnya untuk market ya. Kita lihat uh, dari luar ada beberapa data yang sudah keluar, yaitu dari data GDP Korea Selatan ya. Terlihat bahwa GDP Korea Selatan tumbuh 2,1% secara kuartal, lebih tinggi dari perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 1,9% ya. Dan di sini kita lihat adanya kenaikan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan yang pesat pada sektor investasi dan juga sektor konstruksi. Lalu kita lihat juga untuk Bank Sentral Korea Selatan minggu lalu menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi minus 1,1%, ya, lebih kecil dari proyeksi sebelumnya yang dibuat pada bulan Agustus. Dan investor hari ini juga mengantisipasi hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Australia yang diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan di 0,1%. Lalu ada juga program pembelian obligasi atau quantitative easing yang diumumkan tanggal 3 November dan bernilai sekitar 100 miliar Australian dollar atau sekitar 73,6 miliar. Kita lihat memang masih banyak stimulus itu dan kami rasa IHSG berpeluang untuk hari ini untuk menguat ya, menyusun dari bursa Asia juga menguat sedikit menjelang rilis data Caixin Manufacturing PMI bulan November Tiongkok. Setelah kemarin data dari Tiongkok keluar di level 52,1, melompat dari level 51,4 dan merupakan level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Jadi kami lihat masih ada berpotensi untuk rebound pada hari ini. Sehingga kami lihat IHSG masih berpeluang untuk menguat di rentang support di 5424 dengan resisten 5893. Lalu dari market news, ini kita lihat dari market news ada beberapa emiten, ada Bayan, Fast, dan juga Indofood. Terlihat Bayan telah mengantongi penjualan kontrak penjualan dan pembelian sekitar 66% dari target tahun depan. Jadi dia sudah secure udah mulai tahun ini ya pembelian dan penjualan batu bara untuk tahun depan 66%. Lalu dari FAST atau PT Fast Food Indonesia Tbk, kita lihat FAST itu mencatatkan kerugian sekitar 298,3 miliar di periode kuartal 3 2020. Berbanding terbalik dengan periode tahun sebelumnya, dia masih untung sekitar 175,7 miliar. Kita lihat lalu berikutnya Indofood. Indofood telah sukses mengantongi sekitar 58,7 triliun pendapatan ya. Dan ini meningkat sekitar 1,61% dari 57,85 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi cukup menarik buat Indofood meningkat juga pendapatannya. Dan kita lanjut
Untuk foreign flow, nah ini kemarin outflow cukup tinggi ya. Kita lihat untuk foreign flow, kemarin asing tercatat net sell sekitar 3,1 triliun di pasar reguler, sehingga total net flow kita masih outflow sekitar 59,87 triliun dari awal tahun. Lalu kita lanjut. Untuk rekomendasi, kami lihat beberapa saham yang bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Di antaranya ada ICBP, meskipun ini masih sideways dan medium termnya dia masih bearish, tapi kita lihat dia sudah mulai mendekati area support ya. Boleh coba beli 9.900 dengan target harga 10.000. Dan target harga pertama memang cukup tipis, 10.125. Lalu kita lihat stop loss-nya di 98.50 untuk si ICBP ini. Lalu berikutnya Bank BCA. Bank BCA juga sudah breakout dari MA20 ya, sudah turun cukup dalam. Masih dalam tren penurunan dalam jangka pendeknya. Kita lihat dari medium termnya dia tercatat masih bullish ya. Kita boleh spekulatif buy di level 31025 dengan target pertama 31525 dan target kedua di level 32125. Jangan lupa stop loss di level 30.525. Lalu untuk care, ini kita lihat ada Metro Healthcare Indonesia. Secara short term dia masih bearish, namun di medium termnya ini masih on track dia dalam bullish ya. Jadi kita boleh coba untuk beli di 380 dengan target harga pertama di 390 dan target harga kedua di level 402. Jangan lupa stop loss di level 372. Ya, itu kira-kira untuk hari ini kita ada CARE, BBCA, ICBP, ada 3 ya, ICBP, BBCA, dan juga CARE. Dan untuk sesi berikutnya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Baik, kita langsung mulai saja. Pertanyaan pertama, ini kita lihat pertanyaan dari Pak William. Oke, untuk Pak William, kenapa new charting tidak bisa digunakan ya, baik di Poro Trader, website Points maupun Points Mobile ID? Oke, ini sebetulnya sama seperti yang saya alami ya Pak. Ini saya coba start webinar dari rumah menggunakan WiFi My Republic ya. Jadi untuk My Republic saya sendiri juga tidak tahu dia nggak bisa akses di points.co.id. Cuman kalau di provider lain seperti IndiHome dan segala macam itu bisa. Nah ini kemarin saya baru bilang ke tim IT saya untuk dicek kenapa nggak bisa pakai WiFi saya pribadi misalnya seperti My Republic. Cuman kalau saya coba pakai tethering misalnya dari Telkomsel itu baru bisa. Jadi mungkin ada sedikit permasalahan di provider di WiFi tersebut. Untuk saya pribadi, ini saya nggak bisa pakai My Republic kalau dari rumah. Jadi kira-kira gitu. Lalu bisa coba untuk teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, boleh dikonfirmasi apakah fitur points.co.id-nya itu bisa diakses atau enggak lewat website atau seperti apa. Karena kalau saya pribadi itu agak bermasalah kalau pakai WiFi My Republic. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu bagaimana? Oke, dan kalau Pak William masih nggak bisa, ini saya ada juga pakai alternatif ya. Dari investing.com ada live chart ya, jika masih tidak bisa mengakses ya. Jadi bisa pakai di investing.com. Oke, ada beberapa memang nasabah yang sudah tidak bisa dibuka ya, seperti Pak William.
Ibu Feni, ya sama sih. Saya juga nggak bisa kalau pakai MyRepublic. Nanti akan saya sampaikan ke tim ya atas keluhannya. Saya juga agak bermasalah di sini. Terima kasih konfirmasi Bapak Ibu sekalian. Saya capture dulu ya. Sebentar. Oke, MNC Play bisa ya. Oke, nggak bisa akses pakai MyRepublic, betul. Terima kasih Ibu Erin, Ibu Kusumastuti. Nanti akan saya sampaikan ke tim terkait ya. Saya agak capture dulu. Nah, ini saya juga nggak tahu nih. Oh, oke, Pak Dodi ternyata dari luar negeri juga tidak bisa pakai points ya. Baik. Saya capture dulu permasalahannya, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman di divisi IT. Baik, nanti akan saya sampaikan dan semoga bisa solving ya problemnya. Oke, terima kasih. Oke, langsung kita lanjut saja. Ini sudah saya capture, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pakai data XL seluler bisa, pakai Telkomsel juga bisa kalau saya pribadi. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu submit pertanyaannya. Terima kasih juga tadi konfirmasinya ya. Oke, kita mulai dari Bapak Hendra untuk Pak Kuon ya. Kita lihat dulu Pak Kuon. Oke, untuk Pak Kuon sendiri, ini kemarin turun cukup dalam. Kalau saya pribadi lebih suka kita tunggu di area MA 20 sih. Di level sekitar 470 kalau mau nunggu si Pak Kuon sendiri. Oke, lalu kita lanjut. Kalau saya pribadi, Pak Kuon kita masuk di MA 20 sekitar 470 sampai 474. Dengan target harga kita bisa pakai di level 530. Lalu Tekim, untuk Tekim sendiri kita lihat pabrik kertas ya. Strateginya sama, kita bisa pakai di level harga MA20 ya. 6.800 untuk masuk. 6.800 sampai 7.000 lah boleh masuk. Dengan target harga sekitar 7.600 untuk Tekim. Lalu berikutnya ICBP. Untuk ICBP sendiri, nah ini tadi sudah masuk rekomendasi kami ya. Ini kalau investing dia agak lambat sih, dia nggak bisa langsung real time market, beda sama POEMS yang kita miliki. Dan kalau kita lihat IHSG, sebelum kita bahas ICBP ya, IHSG itu sudah menguat 1,4% ke level 5690 ya, dengan asing cenderung net sell sekitar 89 miliar. Lalu kita lihat untuk ICBP sendiri hari ini sudah menguat sekitar 2% ya. Tadi kami sempat rekomendasikan di level 9.900. Jadi kalau Bapak Hendra ingin memiliki saham ICBP, nggak apa-apa sih. Kalau kita mau nyicil di kisaran level 10.000 itu juga masih oke. Apalagi di bawah 10.000. Jadi kita bisa nyicil secara bertahap. Lalu berikutnya Bapak Ferial untuk Adikarya ya. Untuk Adikarya sendiri, hari ini juga rebound ke 1140 ya. Setelah kemarin koreksi ya, kita lihat untuk resisten berikutnya di level 1180. Ini yang kemarin sudah beli, pasti cuan banget sih di saham-saham yang lagi drop. Tinggal kita sesuaikan jualan di level 1170 sampai 1180. Dan kita lihat hari ini Telkom apakah rebound juga. Kita lihat Telkom. Untuk Telkom juga rebound ya. Hari ini dia naik 1,2% tadi sempat ke level 3270. Dan kalau sudah punya Telkom, nggak apa-apa sih untuk di-keep aja. Dia resisten sekarang di level 3.400.
Dan yang belum punya sahamnya, kalau saya pribadi lebih suka kita beli di area 3150 sampai 3200 untuk Telkom. Dan Pegas, untuk Pegas sendiri kita lihat, oh ini Pegas salah ya. Perusahaan gas negara Persero, oke. Pegas sendiri kemarin juga ditutup melemahnya cukup dalam ya. Tapi sekarang kita lihat Pegas itu dia di harga 1420, naik sekitar 1,8%. Dan kita lihat resisten Pegas itu di level harga 1480. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh tunggu di 1480 buat jualan. Lalu Sido, untuk Sido sendiri kita lihat, oke, Sido kemarin juga sempat tutupnya di 775 ya. Dan Sido sendiri sekarang sudah naik ke level 790. Yang kemarin sudah beli, nanti boleh siap-siap jualan di area 810 untuk Sido. 810 untuk Sido boleh jualan di area itu. Lalu kita lihat resisten berikutnya di level 850. Tadi Pegas juga sudah ya. Lalu Pak Wisber Luis, ini kita lihat dulu Unilever ya, chartnya kemarin gimana. Karena kalau kita pakai dari sini dia belum buka. Dia agak delay 15 menit soalnya. Oke, kita lihat Unilever. Untuk Unilever itu kalau nggak salah dia membagi dividen ya. Kalau nggak salah dividen interimnya itu sekitar Rp87 per lembar saham. Jadi cukup kecil memang untuk dividennya. Dengan yieldnya itu cuma sekitar 1%. Dan untuk Unilever, kalau saya pribadi, ini pergerakannya agak lama sih kalau kita mau beli. Cuman sekarang dia supportnya di area sekitar 7.500 sampai 7.600 itu di area supportnya. Dengan resisten, dia cuma terbatas 7.800 sebagai resisten. Lalu tadi Telkom sudah ya, kita lihat BRIS, Bank BRI Syariah. Untuk Bank BRI Syariah sendiri tadi sempat dibuka agak turun 1395, cuman sekarang kembali rebound ya. Sekarang di level 1470. Sudah melewati titik terendah. Oh, belum ya. Kemarin titik tertingginya di level 1530. Jadi, untuk BRIS sendiri yang sudah punya sahamnya, boleh siap-siap jualan di 1490. Lalu berikutnya untuk Cepin. Untuk Cepin ini kita masih dalam progres initiate ya, untuk Cepin. Nanti kalau kita sudah initiate akan kami beritahukan di grup. Tapi kalau secara teknikal, dari Cepin sendiri, ini termasuk tipe saham silikal ya, dia menjual ayam dan segala macam. Untuk Cepin, hari ini dia rebound, naik ke level 6.300. Dan untuk resisten berikutnya ada di 6350. Jadi kalau sudah punya sahamnya, boleh siap-siap jual ya. Kita boleh jual di 6325 itu nggak apa-apa. Kalau sudah punya dari kemarin. Nah, kalau lagi jual di fase kayak gini agak sayang sih. Lagi turun banget. Jadi di hold nggak apa-apa kalau dari view saya pribadi. Lalu Ibu Trisha, untuk BBTN kita lihat dulu. Bank Tabungan Negara, ya kemarin sempat koreksi ke level harga terendah 1620 sempat ya. Dan kena MA20. Nah, dan BBTN sendiri hari ini telah berhasil rebound ke level 1690. Yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jual di level 1700. Dengan area support di level 1620. Kira-kira begitu kalau untuk diperhatikan 1620 sebagai support. Untuk masuk hari ini gimana? Boleh di kisaran harga 1650 sampai 1670 kalau mau masuk BBTN. Lalu ACES, untuk cash hardware sekarang dibuka
Sekarang sudah di level 1625 ya, jadi cukup menarik juga. Sudah naik sekitar 2,5%. Dan yang belum punya sahamnya, saya lebih suka kita antri sih di level 1615 sampai 1620. Dengan target profit kita ke 1670. Lalu berikutnya Bapak atau Ibu Heni, kita lihat dari Astra. Bagaimana Astra? Untuk Astra sendiri sekarang sudah naik 3% ya, ke level 5.475. Mirip-mirip sekarang 5.500 lah. Dan ini Astra sendiri target harganya di level 5.700. Yang belum punya sahamnya boleh dibeli di kisaran harga 5.400 sampai 5.500, ini masih boleh. Target kita di 5.700. Lalu HMSP, HM Sampurna kita lihat, oke, rebound juga. Angka terakhir di level harga 1560 ya, HM Sampurna. Kita lihat dia resisten di level 1620. Dan kalau HM Sampurna sendiri, ini kalau saya lihat dia harganya juga masih cukup murah. Kalau mau masuk di kisaran 1.500 sampai 1.520 nggak apa-apa. Kita tunggu koreksi dulu. Dan Java, untuk Java sendiri, ini kita lihat masih on track ya, masih dalam tren kenaikan. Yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold. Target harga terdekat di level 1390 lah. Jadi kita dikit lagi mau jualan sih. 1390 sebagai area jual. Dan Antam, untuk Antam kita lihat, untuk Antam juga sama, kondisinya dia rebound ke level 1100 pada pagi hari ini. Oh sorry, level 1165 kira-kira ya. Dan dia resisten itu berada di kisaran level 1195. Jadi, yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jual di level 1195. Dengan area support di level 1145. Lalu WSBP, untuk waskita beton precast, ini kita lihat dia sama juga rebound. Resisten di level harga 230, support di level harga 210 untuk WSBP. Dan selamat pagi juga Ibu Kusumastuti. Untuk BBCA kita lihat dulu ya. Oke, BBCA sendiri untuk resisten di level 32.000 dengan area support di level harga kita bisa pakai 30.500. Jadi kalau buat BBCA ini kita cicil-cicil beli juga nggak apa-apa. Masih bagus sahamnya. Indofood juga demikian. Kita lihat hari ini Indofood sukses makmur. Oke, untuk Indofood juga kalau Ibu mau beli di kisaran 7.000 sampai 7.100 itu juga masih oke untuk beli Indofood sebetulnya. Tapi dia pergerakannya agak lama dan dia resisten itu berada di level 7.350 kira-kira untuk Indofood. Lalu Ibu Josephine tadi WSBP sudah ya, mungkin reviewnya dia masih dalam on track kenaikan, 230 sebagai resisten dan level support di area 210. Dan BBNI, ini kita lihat BBNI. Untuk BBNI sendiri, ini masih on track juga dalam tren kenaikan. Resisten tertinggi di level 6.300 dan level support di level 5.900. Jadi kalau buat ke depan akan ada potensi profit taking memang. Namun kita lihat sejalan dengan pemulihan ekonomi, perbankan juga tentunya masih akan bisa jalan di bulan Desember maupun Januari. Kalau dari view saya seperti itu. Kalau buat BWPT, ini dia bersinggungan dengan harga CPO ya. Kita lihat BWPT, wow, masih lanjut naik dia. Semoga Pak Budiman nggak ketinggalan ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah 3 kali naik seperti ini,
Kalau kita mau beli di saat ini, saya nggak berani sih. Lebih ke arah fast trade dia, kalau kita mau paksakan. Karena dia udah naik sekitar 2,4% di hari ini. Apabila kita tarik dari harga 100, itu sudah cukup tinggi sih kalau saya dari view saya pribadi. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang, dia area supportnya itu di level harga 122, dengan resisten itu sekarang berarti di area 134. Kira-kira gitu buat BBPT. Lalu berikutnya BBCA. Untuk BBCA sendiri tadi sudah ya, boleh dibeli cicil dan di keep juga nggak apa-apa. Dan AALI, nah, ini kalau AALI pribadi, nah ini sudah koreksi ya, dia 2 hari sudah cukup kencang kenaikannya. Jadi kalau mau masuk sekarang, ini wait and see dulu, karena ini ada gap nih. Dia ada gap di area 11.700, 11.600 sampai 11.700. Jadi kalau Ibu Melinda belum punya sahamnya, boleh beli di kisaran itu, 11.600 sampai 11.700. Dan ITMG, untuk ITMG sendiri, wow, hari ini masih lanjut rally ya, kuat banget ternyata. Dan resisten ini di level 14.000. Jadi kalau Ibu sudah ketinggalan, kalau sudah di menit segini, 9.15, saya nggak berani masuk sih. Dia sudah naik 5%. Dan kalau kita lihat dari bid offer, itu bidnya tipis, cuma tinggal 2.700, offernya tebal, 4.200-an. Jadi ada potensi ini juga di offernya agak tebal nih. 2095 agak tebal. Sebentar. Lalu untuk kita lihat dari pertanyaan berikutnya, ya kita pakai secondary server juga nggak bisa sih, karena dia chartnya itu ngambil dari points.co.id, jadi ya tetap nggak bisa. Ya, kira-kira gitu sih Ibu Kusmastuti. Tadi saya juga coba pakai points.web.id, tapi pas masuk di menu chart, dia nggak bisa. Nah, karena dia chartnya itu ambil dari points.co.id. Betul, new chartnya nggak bisa. Lalu kita lihat dari Bapak Subur, kita lihat apakah kenaikan harga, untuk sektor properti, apakah kenaikan harga tuh rumah sebanding dengan kenaikan harga sahamnya? Bagaimana dengan naiknya penjualannya yang juga diikuti dengan luas lahan yang berkurang? Baik. Memang untuk di kuartal 3, ini kita lihat memang kenaikan properti juga ternyata masih naik ya di kuartal 3, dan permintaan properti juga cenderung membaik. Kalau kita bandingkan di harga saham, itu agak sulit sih kalau kita langsung bandingkan dengan harga dan langsung harga saham. Karena masing-masing emiten itu punya landmarknya sendiri, masing-masing juga punya cash flow-nya sendiri juga. Itu kita ada valuasi sendiri, namanya NAV lah, Net Asset Value. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata agak sulit. Misalnya ini naik, harganya naik, lahannya berkurang, langsung kita sambungkan ke kenaikan harga sahamnya itu agak sulit sebetulnya. Harus ada evaluasi lebih lanjut. Cuman memang kita lihat sudah apa ya, meskipun adanya pandemi itu tidak mengurangi minat orang buat beli properti ternyata. Meskipun pre-marketing sales itu agak turun cukup dalam, cuman itu lebih baik dibandingkan ekspektasi penurunannya. Kira-kira begitu buat properti. Jadi sebetulnya memang recovery-nya agak lama, cuman data yang keluar itu lebih baik dibandingkan ekspektasi, gitu kira-kira. Wah, ternyata via MNC Play tidak tiba-tiba nggak bisa ya, Bu Edi. Wah, kenapa itu? Saya list dulu sebentar.
Oke. Lalu Ibu Feni, kita lihat ya Adaro. Tadi harga batu bara masih naik ya. Kita lihat Adaro. Adaro Energi hari ini 1420. Jadi, yang belum punya sahamnya, kalau saya pribadi lebih suka kita tunggu di bawah 1370 sampai 1400 kalau mau masuk di Adaro. Jadi jangan langsung masuk sih kalau saya pribadi. Lalu berikutnya ada Unilever, tadi sudah ya Unilever, kita lihat pergerakan harganya. Oh ini Unilevernya beda, server. Unilever Indonesia, ya level 7.700 tadi, sekarang di 7.700 ya. Oke. Dan untuk Unilever sendiri memang sudah cukup murah, dia dikit lagi juga bagi dividen. Jadi nggak apa-apa, kalau mau dikumpulin juga boleh. Cuman, buat Unilever dia pergerakan harganya agak lama, Bu. Jadi, kemungkinan dia cuma cuan sekitar 1-2% sih. Lalu berikutnya Ibu Erin, selamat pagi Ibu Erin. BBNI, kita lihat support dan resisten. Untuk support BBNI, kalau kita pakai harga sekarang, itu support di level 5.900 dan resisten di level 6.350. Lalu Bank Mandiri, kita lihat untuk Bank Mandiri sendiri, area support di level 6.250. Resisten, ini ada gap ya. Jadi resisten kita bisa pakai gapnya di level 6.650. Jadi support 6.250, resisten 6.650. Dan PTBA ini sudah menguat cukup signifikan ya. Kita lihat PTBA. Oke, PTBA juga masih kembali menguat 2470 hari ini. Selamat yang kemarin sudah beli pada saat dia drop cukup dalam. Dan PTBA sendiri resisten ini kita bisa pakai harga tertinggi kemarin di level 2520 atau kita juga bisa pakai yang psikologis sih 2500 sebagai resisten. Dengan area support di level 2370 buat PTBA. Dan Astra tadi masih menguat ya Astra. Kita lihat Astra untuk resisten sekarang cukup tipis 5.600 sebagai resisten. Level support kita bisa pakai titik terendah kemarin 5.200 sebagai support. Jadi resisten 5.600, support 5.200. Kalau buat friend ya, oke, kita lihat buat friend dari Ibu Seli. Selamat pagi Ibu Seli. Dan friend. Untuk friend sendiri, kalau saya pribadi tidak begitu menyukai saham-saham yang di bawah level 100 sih. Apalagi sekarang pada saat terjadinya masif inflow asing ya, jadi asing banyak masuk ke bursa kita, dan mereka beli saham-saham blue chip sih. Jadi kalau kita beli friend agak sayang sebetulnya. Kita mending move ke saham-saham blue chip. Karena kalau friend, dia akan kalah pamor dibandingkan dengan Telkom dan juga XL. Kalau dari view saya seperti itu. Lalu untuk Pak Haryanto, dari BMTR, oke, BMTR ini dia pergerakannya agak lambat juga. Memang sudah cukup tinggi ya. Level support di level 250, resisten di area 292. Untuk BMTR kira-kira begitu. Hati-hati jika dia di bawah area 268 karena dia berpotensi ke level 250. Lalu untuk Doit, kita lihat Doit sendiri. Wow, untuk Doit hari ini masih cukup tinggi ya, masih nanjak lagi. Kalau buat masuk sekarang, ini kita lihat dari candle terakhir, ini saya nggak berani. Ini candlestick-nya menunjukkan adanya tanda-tanda reversal sebetulnya.
Ya, kira-kira begitu Doit. Saya nggak berani, jujur saja. Udah ketinggi juga. Oke, lalu berikutnya untuk para Robertus INKP ya. Untuk INKP kita lihat ini area support di level 8.600 dan level resisten di level 9.200. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh di-keep nggak apa-apa dengan nanti jualan di kisaran 9.200. Lalu Jasa Marga. Untuk Jasa Marga ini cukup menarik juga. Support di area sekitar 4.200 dan resisten di level 4.400. Jadi boleh nanti jualan di sekitar situ 4.400 buat si Jasa Marga. Dan Doit, tadi saya sudah katakan, kalau saya pribadi, Doit nggak berani, udah tinggi banget sih. Jadi resiko sudah terlalu tinggi di saham Doit. Nanti mending kita tunggu ada koreksi, baru nanti kita masuk. Sudah naik 6% ya hari ini ya. Oke, Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Kita lihat juga ya gudang garam terlebih dahulu. Untuk gudang garam, ini area supportnya di level 42.600 dan resistennya itu di area 45.000 lah kira-kira untuk gudang garam. Jadi bisa diperhatikan di area itu masih ada potensi buat naik karena kalau kita lihat memang untuk saham-saham konsumer ya terutama itu sudah cukup behind. Misalnya HMSP, Gudang Garam, ICBP, Indofood itu sudah ketinggalan harganya dan mereka sudah masih murah. Jadi kalau Gudang Garam, kalau Bapak masih megang nggak apa-apa. Target pertama kita ada di level 45.000. Target kedua di level 46.400. Oke, Bu Josephine, kita lihat dulu Inco. Masuk di level berapa? Baik. Inco, ntar ada banyak ternyata. Inco Vale, oke. Untuk Inco sendiri, kalau saya pribadi lihat, ini dia cenderung rebound kalau dekat MA20 ya. Jadi kita bisa tunggu di area 4.500 sampai 4.540 kalau mau masuk Inco. Dan itu di-keep dulu sih, karena ini resisten juga cenderung terbatas. 4.700 sebagai resisten. Lalu untuk BBKP kita lihat ya Bang Bukopin masih on track juga kenaikannya. Kalau saya pribadi lebih suka beli di area 270 sampai level 274 kalau buat BBKP. Kenapa? Karena dia untuk potensinya juga di sekitar 290 agak terbatas sih. Jadi kalau saya pribadi lebih suka tunggu di bawah. Dengan area support berarti dia sekarang di level 264. Dan berikutnya Indika Energi Tbk. Oke, wow, hari ini masih naik juga ya. Kalau Pak Budiman lebih tipikal ke arah yang kalau batu bara, kalau saya lihat itu kita lebih suka tunggu komoditas pagi-pagi dulu sih. Bagaimana komoditas pagi, apakah masih hijau atau merah buat si batu bara. Kalau dia masih hijau, itu boleh masuk trading harian. Cuman kalau udah merah, jangan masuk dulu. Terutama untuk Indi sendiri sudah cukup tinggi sih. Jadi kalau buat masuk sekarang, di 927 di harga di menit sekarang ya, sudah cukup terlambat. Jadi mending kita wait and see dulu. Lalu berikutnya Tekim. Untuk Tekim, pabrik kertas Jawa Kimia. Ini kita lihat Tekim level supportnya di harga 6.800, resisten di 7.550. Jadi kalau Bapak masuk sekarang, itu dia upside potensial juga cenderung terbatas. Kalau saya pribadi lebih suka masuk Tekim di area 7.000 sampai 7.150 untuk Tekim. Jadi kira-kira gitu sih. Boleh pasang bid di area sana. Dan mungkin itu saja. Nampaknya tidak ada pertanyaan kembali. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf, tadi kita sudah telat webinar, kita poems.co.id juga ada beberapa yang nggak bisa akses.
Kami mohon maaf atas keterlambatan dan juga kekurang nyamanannya Bapak Ibu sekalian, dan mungkin pada saat saya menjawab juga terhitung terlalu cepat ya, atau menyampaikan materi juga terlalu cepat karena mengejar waktu juga. Pasar tadi buka jam 9. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya tunggu di webinar esok hari. Selamat pagi serta salam cuan. Ya, pastinya kami akan follow up ada perbaikan dari IT. Terima kasih.